Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tes cek tes sudah tes udah nyala tes cek tinggal sana nah. Taib. Alhamdulillah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajubati ala Kitabut Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibn Jarullah Arjalullah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan di malam hari ini kita masuk bab yang ke-52, yaitu bab la yuqalu assalamu ala Allahi min ibadih. Tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah min ibadih, yang maknanya semoga keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Jadi tidak boleh kita mengucapkan assalamu ala Allahi min ibadih, semoga keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Soal, pertanyaan, ma munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid? Apa keterkaitan bab ini dengan kitabut tauhid? Al-jawab, jawabannya, hiya anna ismas salam, bahwasanya nama as-salam la yasluhu illa lillah, tidaklah boleh disematkan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh digunakan kecuali hanya bagi Allah. Faman samma bihi khairallah, maka barang siapa yang menamai dengannya, dengan nama as-salam selain Allah, faqad ata bima yunaqidu tauhida wa yunafih, maka sungguh ia telah melakukan hal yang bertentangan dengan tauhid atau yang meniadakan tauhid. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita cermati assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Berarti di sini ada kesan yang memberikan keselamatan kepada Allah siapa? Hamba-hambanya.
berarti hamba-hamba Allah dialah As-Salam. Ada di antara makna As-Salam adalah yang memberi keselamatan. Nah, sehingga dijelaskan oleh al-muallif di sini, nama As-Salam itu tidak boleh kecuali hanya bagi Allah. Jadi hanya Allah lah yang memberikan keselamatan. Sehingga ketika kita mengucapkan Assalamu alallahi min ibadihi, semoga keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya, berarti kita telah secara tidak langsung memberikan nama As-Salam kepada selain Allah. Berarti kita telah menyematkan nama As-Salam kepada hamba-hambanya. Nah, ini termasuk di antara hal yang bertentangan dengan tauhid. Bahkan bisa menghilangkan tauhid. Menamai makhluk dengan nama yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah As-Salam. Tidak boleh As-Salam itu diberikan kepada selain Allah. Jadi ungkapan Assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya, berarti kita telah menamai hamba-hambanya dengan Assalam, karena mereka lah yang memberikan keselamatan kepada Allah dalam ungkapan tersebut. Wa fi sahih, dan di dalam hadis sahih, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sholati, dahulu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, qulna, kami mengatakan assalamu ala Allahi min ibadihi, semoga keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan, semoga keselamatan atas fulan dan fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu assalamu ala Allah, janganlah kalian mengucapkan semoga keselamatan atas Allah, fa innallaha huwas salam, karena sesungguhnya Allah lah As-Salam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, menegaskan apa yang tadi telah kita jelaskan. Allah itu As-Salam, yang nanti akan disebutkan maknanya itu apa. Ya, jadi Allah lah yang memberikan keselamatan, bukan Allah yang mendapatkan keselamatan. Justru Allah yang memberikan selamat. Ya, Allah yang memberikan keselamatan kepada makhluk-makhluknya. Maka As-Salam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan justru diberikan kepada Allah. Maka dilarang mengucapkan Assalamu ala Allah. Ya. Soal, pertanyaan, isyrah hadzal haditsa mubayyinan ma'na salamil matlub inda tahiyyah. Jelaskan hadis ini dengan memberikan keterangan makna salam yang diinginkan ketika tahiyat. Fi qaulil musallim assalamu alaikum, ketika seorang mengatakan assalamu alaikum. Ya. Al-jawab, jawabannya, kana sahabatu radhiyallahu anhum, dahulu para sahabat radhiyallahu anhum fi awalil Islam, di awal masa Islam, yaquluna fis salati, mereka mengucapkan di dalam salat, qabla an yufrada alaihimut tasyahud, sebelum diwajibkan atas mereka tasyahud. Apa yang mereka ucapkan? Assalamu ala Allahi min ibadihi, assalamu ala Jibril wa Mikail. Ya.
Jadi para sahabat sebelum diajari oleh Nabi SAW membaca tasyahud yang benar sesuai dengan sunnah, maka mereka membaca ini: Assalamu ala Allah min ibadihi, Assalamu ala Jibril wa Mikail. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari yang demikian itu. Ya, la taqulu assalamu ala Allah. Hadisnya tadi sudah kita baca. Nah, ini penjelasannya. Jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah. Li'anna salam, karena assalam, assalamu ala itu ya, du'aun bis salamah, itu mendoakan keselamatan. Wallahu ta'ala huwal mad'u, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang seharusnya dimintai doanya, bukan kita mendoakan Allah. Jadi assalamu ala Allah itu mengandung makna kita mendoakan Allah, semoga Allah selamat. Ya, semoga Allah mendapatkan keselamatan. Itu kita mendoakan Allah. Padahal harusnya justru kita yang berdoa kepada Allah, memohon keselamatan untuk diri kita dan untuk orang lain. Wa huwa salam, dan Allah itulah assalam. Ai as-salimi min kulli aibin. Ya, di antara makna salam assalam. Jadi Allah, jadi perhatikan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Assalam itu mengandung dua makna. Makna yang pertama nama Allah. Assalam itu di antara nama Allah Subhanahu wa taala, di antara Asmaul Husna. Yang kedua bermakna doa keselamatan ketika disandingkan dengan huruf ala. Maka bedakan antara assalamu huwallah atau Allahu huwa assalam. Allah adalah assalam dengan assalamu ala. Ya, semoga keselamatan atas. Yang salah assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah. Ini salah karena kita mendoakan Allah supaya mendapatkan keselamatan. Yang memberikan siapa? Kalau kita lihat hadisnya ya min ibadih, dari hamba-hambanya. Jadi seakan-akan hamba-hambanya yang memberikan keselamatan kepada Allah. Jadi assalamu ala Allah itu artinya semoga keselamatan bagi Allah. Sedangkan innallaha huwas salam, ini benar, sesungguhnya Allah lah assalam. Itu benar. Jadi dilihat assalam itu konteksnya bagaimana. Kalau assalam itu menunjukkan nama, maka benar assalam itu adalah di antara nama Allah, Asmaul Husna. Tapi kalau yang dimaksud assalam adalah doa keselamatan, maka tidak boleh ini ditujukan kepada Allah. Nah, makna nama Allah assalam ay as-salimu min kulli aibin wa naqsin. Di antara kandungan makna nama Allah As-Salam adalah yang selamat dari segala aib dan kekurangan. Wa an mumatsalati ahadin min khalqih, dan selamat dari keserupaan dengan seorang pun dari makhluknya. Jadi Allah itu selamat dari berbagai macam kekurangan, celah, serupa dengan makhluknya. Wahuwal musallimu, dan juga makna assalam adalah dialah yang memberikan keselamatan li'ibadihi, bagi hamba-hambanya, minal afati wal baliyat,
berupa penyakit dan bala. Fal ibadu, maka hamba lan yablughu durrahu fayadurruh, tidak akan mungkin bisa memadaratkan Allah. Walan yablughu naf'ahu fayanfa'uh, dan hamba juga tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah. Bal humul fuqara'u ilaihi wal muhtajuna ilaihi, bahkan hamba itu yang fakir kepada Allah, butuh kepadanya. Fi jami'i ahwalihim, di seluruh keadaan-keadaan mereka, yaitu hamba-hamba Allah. Wa huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ya, jadi Allah lah as-salam, bukan Allah lah yang mendapatkan keselamatan. Wa makna salamil matlub, adapun makna salam yang diinginkan atau yang makna salam yang dipahami inda tahiyyah, ketika kita mengucapkan tahiyat, ya, ketika kita mengucapkan doa, ismun min asma'illah, di antara nama dari nama-nama Allah. Wa talabus salamati minhu, dan kita meminta keselamatan darinya. Sehingga fa makna salami alaikum, makna dari ucapan assalamu alaikum ya, assalamu alaikum ay nazalat salamatullahi alaikum wa hallat bikum, semoga keselamatan semoga keselamatan dari Allah turun kepada kalian dan diberikan kepada kalian. Jadi kalau assalamu alaikum itu benar, ya. Tapi kalau assalamu alallah itu salah. Tapi kalau Allahus salam, Allah adalah assalam, benar enggak? Sesungguhnya Allah adalah assalam, benar enggak? Benar. Tapi kalau assalam alallah tidak benar. Ya, assalamu alaina, assalamu alaikum, assalamu ala rasulillah, assalamu ala al-anbiya, assalamu ala ibadihi salihin. Itu boleh. Mendoakan keselamatan kepada makhluk itu boleh. Dengan itu kita telah menetapkan nama Allah as-salam, sehingga dialah yang berhak memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya, berhak dimintai keselamatan untuk hamba-hambanya. Dan ini sekali lagi kita sebar, kita saling ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Dan itu maknanya sungguh luar biasa. Artinya kita telah menetapkan bahwa Allah itu as-salam, Tuhan yang memberikan keselamatan. Sehingga tidak pantas kalau dibalik, ya, semoga Allah mendapatkan keselamatan dari hamba-hambanya. Kalau seperti ini berarti yang punya nama as-salam hamba-hambanya, sedangkan nama as-salam itu hanya milik Allah. Allah lah yang selamat dari segala macam bentuk kekurangan, dan Allah pula yang memberikan keselamatan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun ungkapan seperti ini tidak umum, ya, di dalam ucapan sehari-hari kita, ya. Hanya saja sebagai pengingat, ya, salah kalau kita mengucapkan assalamu alallah. Taib. Kita masuk bab berikutnya, bab ke-53. Bab qaul Allahumma gfirli in syi'ta. Bab mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, in syi'ta, jika engkau berkehendak. Bagaimana kita meminta ampunan kepada Allah namun disertai dengan kehendak Allah? Boleh enggak? Ya Allah ampunilah aku jika engkau berkenan.
jika engkau menghendaki. Soal pertanyaan, ma munasabatu hadzal kitab atau hadzal bab li kitab tauhid? Apa kaitan bab ini dengan kitab tauhid? Kenapa pembahasan ini dibahas di dalam kitab tauhid? Jawabannya, hiya anna ta'liqad du'a bil masyiah, bahwasanya mengaitkan doa dengan kehendak. Maksudnya mengaitkan doa kepada Allah dengan kehendaknya. Kalau di dalam bab disebutkan doa meminta ampun, ya Allah ampunilah aku jika berkehendak. Maupun doa-doa yang lain, ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkenan. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga jika engkau berkehendak. Ya Allah jauhkanlah aku dari neraka jika engkau berkenan. Segala macam doa apabila dikaitkan dengan masyiah kehendak Allah, mimma yunafi kamalat tauhid. Ini diantara hal yang menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi tambahan mengaitkan doa dengan kehendak ini berpengaruh pada tauhid. Kalau kita cukupkan Allahumma gfirli, ya Allahumma arhamni, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku, maka ini sudah benar. Tapi kalau kita tambahi in syi'ta, jika engkau berkenan, jika engkau berkehendak, ini malah salah. Karena tambahan keterangan mengaitkan doa dengan kehendak Allah ini bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Kenapa? Li'annahu su'u adabin ma'allah. Karena di situ ada bentuk adab yang buruk terhadap Allah. Haitsu, di mana annahu yuhimu da'wal istighna'i an maghfiratillah. Di mana di situ ada kesan, kalau apa? Kalau kita itu tidak butuh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan antara ungkapan ya Allah ampunilah saya dengan ya Allah ampunilah saya jika engkau berkenan. Seakan-akan terserah engkau ya Allah. Ya. Diampuni ya enggak apa-apa, enggak diampuni ya enggak apa-apa. Padahal kita butuh apa? Ampunan Allah. Maka kalau doa itu kita harus serius dan harus berharap betul. Jangan ada celah untuk meremehkan. Nah, menambahi keterangan jika engkau berkenan, ini seakan-akan kita enggak butuh. Seakan-akan kita tidak butuh ampunan Allah, seakan-akan kita tidak butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini letak apa kesalahannya? Ya, dan nanti akan dibahas insyaallah. Padahal segala sesuatu itu kan sesuai kehendak Allah. Iya betul, segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi dalam ungkapan doa, maka justru harusnya tidak dikaitkan dengan kehendak. Karena di saat berdoa kita benar-benar ingin, benar-benar berharap. Ya. Meskipun semua terjadi atas kehendak Allah, tapi dalam ungkapan doa hindari kata-kata tersebut. Dan ini insya Allah jelas. Ya, kita mengatakan sesuai keinginanmu, ya, dengan kita memaksa gitu ya. Kalau kita memaksa berarti kita benar-benar butuh. Jangan sampai ya, misalnya apa gitu. Jangan sampai hilang, misalkan. Itu kita memaksa. Tapi kalau ya jangan sampai hilang ya kalau kamu bisa, misalkan. Berarti kita seakan-akan terserah ya, kalau hilang ya nggak apa-apa, kalau nggak hilang ya nggak apa-apa. Taib. Kemudian dalil yang dibawakan fi sahih, di dalam hadis sahih an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Janganlah salah seorang di antara kalian berdoa, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta. Janganlah seorang di antara kalian mengucapkan, ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Liya'zimil mas'alata, hendaknya kalian benar-benar bertekad di dalam berdoa, berazam. Fa innallaha la mukrihalah, karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Ya, kita meminta kepada Allah itu kita bukan memaksa Allah, tapi memang kita besar harapannya kepada Allah. Wali muslimin, dan dalam hadis riwayat Muslim, liya'zum ar-raghbah, hendaknya besarkan harapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa innallaha la yata'azamahu syai'un la yata'azamuhu syai'un a'tah. Karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat terhadap sesuatu yang diberikannya. Sama sekali Allah tidak merasa berat dengan memberikan yaitu apa yang kita inginkan. Ya. Artinya ketika kita berdoa, kita harus benar-benar mengharap doa kita dikabulkan. Bahkan di antara ada berdoa itu benar-benar apa? Mendesak kepada Allah. Itu berarti kita benar-benar butuh kepada Allah. Tapi kalau kita berdoa dengan menyerahkan semuanya pada kehendak Allah, seakan-akan kita tidak butuh dengan doa tersebut. Nah, ketika seorang hamba mengesankan dirinya tidak butuh untuk berdoa kepada Allah, ya berarti ini ada kecacatan dalam tauhidnya. Padahal seorang itu harus benar-benar apa? Bergantung kepada Allah dengan cara berdoa, mengharap, ya. Beda dengan ucapan jika engkau berkehendak, ini menggampangkan, meremehkan. Maka disebutkan dia apa? Su'u adab ma'allah, termasuk di antara adab yang buruk kepada Allah. Seorang hamba mengesankan dirinya tidak butuh Allah, seakan-akan terserah apa dikabulkan, ya nggak apa-apa, nggak dikabulkan ya nggak apa-apa. Ini bukan apa? Bukan adab seorang hamba kepada Tuhannya. Adab seorang hamba kepada Tuhannya benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, soal, pertanyaan. Ma makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam liya'zim al-mas'alah? Apa makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam liya'zim al-mas'alah? Hendaknya ia berazam ketika meminta. Al-mas'alah yaitu ad-doa, ketika berdoa meminta. Jawabannya ay liyajzim fi mas'alatihi wa liyuhaqqiq raghbatahu, yaitu hendaknya dia benar-benar memastikan di dalam meminta kepada Allah dan mempertegas harapannya. Itu makna liyazim, berazam, bertekad. Ya, artinya kita apa? Tidak meremehkan. Jadi benar-benar berharap, benar-benar menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya azam, bertekad. Bukan apa? Lemah. Bukan apa namanya itu? Tidak ada gairah di dalam berdoa. Ya Allah dikasih ya sudah, enggak dikasih ya sudah. Ini kalau kepada makhluk harus seperti itu. Ya, kalau kepada makhluk memang seperti itu. Kita tidak berharap banyak kepada makhluk, tidak memohon belas kasihan mereka. Tapi kalau diberi kita terima, kalau tidak kita tidak meminta-minta.
Tapi kalau kepada Allah justru harus meminta-minta. Karena apa? Ya kita butuhnya kepada Allah. Pada makhluk kita nggak butuh. Urusan kita semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita benar-benar berazam kalau berdoa kepada Allah. Kalau meminta kepada Allah. Jangan setengah-setengah. Taib, soal pertanyaan. Ma faidatu qaulihi sallallahu alaihi wasallam? Apa faedah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innallaha la mukriha lahu. Maka sesungguhnya Allah tidak ada yang memaksanya. Nabi mengatakan fa innallaha la mukriha lahu. Maka sesungguhnya Allah tidak ada yang memaksanya. Apa faedahnya ungkapan ini? Al-jawab, jawabannya izharun li'adami faidati taqyidil istighfar warahmati bil masyiah. Ini untuk menegaskan bahwa tidak ada faedahnya mengaitkan istighfar dan rahmat dengan kehendak Allah di saat berdoa. Ya. Jadi tidak ada faedahnya ketika kita mengatakan ya Allah ampunilah saya in syi'ta jika engkau berkehendak. Ya Allah rahmatilah saya in syi'ta jika engkau berkehendak. Ini enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang maksa. Ya. Tidak ada yang maksa Allah untuk memberikan ampunannya kepada kita. Tidak ada yang memaksa Allah untuk memberikan rahmatnya kepada kita. Nah, ungkapan jika engkau berkehendak ini seakan-akan sekali lagi ada sesuatu yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan apa? Kalau kita mengatakan demikian berarti kita ini orang yang kayak enggak butuh, sehingga Allah terpaksa ngasih ampunannya. Kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalkan dalam urusan harta, kita mengesankan diri kita nggak butuh. Misalkan nggak butuh apa misalnya? Nggak butuh makan. Ya nanti kalau kamu keluar ya kalau sempat belikan makan. Tapi kalau nggak sempat ya nggak usah lah. Nah kita yang mendapatkan pesan seperti itu awalnya kita nggak ada keinginan untuk membelikan makanan. Tapi ngelihat teman kita kok seperti itu, akhirnya terpaksa kita belikan makanan. Wah nggak enak rek, gitu. Ya. Jadi orang yang mengatakan seperti itu, kalau kamu berkenan ya saya titip, kalau enggak ya nggak usah. Ini kalau teman yang baik peka dia, wah nggak enak rek, ya kan? Nggak enak rek, masuk dititipi nggak dibelikan, masa nggak diampirkan. Dalam kehidupan sehari-hari ya seperti itu. Jadi kita terkadang itu memberi sesuatu kepada orang karena terpaksa, gara-gara ungkapannya dia yang merendahkan diri. Nah demikian pula ketika kita mengatakan ya Allah jika engkau berkenan ampuni saya. Ini ada kesan seakan-akan dengan kerendahan diri kita ini sebagai bentuk paksaan kepada Allah supaya Allah mengampuni kita, padahal tidak ada yang memaksa Allah. Allah mau mengampuni kita bukan karena engkau merendahkan diri, bukan karena engkau sok tidak butuh kepada Allah. Allah mengampuni kita ya karena memang Allah Maha Pengampun, ya. Dan justru kalau kita meminta kepada Allah dengan serius, semakin ini berpotensi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menampakkan ketidakseriusan
dengan mengaitkan doa itu dengan kehendak Allah, maka Allah SWT tidak akan merasa terpaksa memberikan apa yang akan dikabulkan untuk kita. Jadi sekali lagi, kalau manusia pakai perasaan, ya, ketika ada kawan yang seakan-akan nggak butuh, kita justru merasa kasihan sehingga nggak enak kita. Terpaksalah kita apa? Memberikan. Terpaksalah kita menolong. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksanya. Jadi nggak usah pakai bahasa jika engkau berkehendak ya Allah, kabulkanlah doa saya. Nggak usah pakai seperti itu. Karena itu tidak bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa innallaha la yatarruhu du'aun wala ghairuh. Karena sesungguhnya tidak ada ya yang bisa memaksa Allah dengan doa, dan tidak pula selain doa. Ila fi'li syai'in, untuk melakukan sesuatu. Tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu dengan doa maupun dengan selain doa. Bal yaf'alu ma yurid, bahkan Allah berkehendak untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Bi khilafil makhluk, dan ini beda dengan makhluk. Fa innahu qad yu'ti wa huwa karih. Karena bisa jadi makhluk itu memberi sesuatu dalam kondisi dia membenci. Nggak enak lah, akhirnya dikasih. Ya. Apalagi orang yang pintar memainkan apa? Memainkan perasaan. Udahlah, nggak usah. Ustalah, nggak usah. Semakin kita menampakkan nggak butuh, semakin kasihan. Akhirnya dikasih, kan gitu. Sudah, nggak usah. Ya. Kalau Allah SWT tidak bisa digitukan. Allah mau ngasih atau enggak, ya nggak ada kaitannya dengan kita sok nggak butuh. Justru ketika kita sok nggak butuh, ya Allah nggak ngasih beneran. Maunya kita kan menampakkan apa istilahnya kezuhudan gitu ya, menampakkan kita ini orang yang nggak butuh. Ya benar, kalau kita nggak butuh kepada Allah, ya Allah tidak akan memberikan pada kita. Makanya sama Allah beda. Kalau sama makhluk mungkin kita bisa mainkan perasaan, mainkan psikologi. Ya. Monggo makan, aduh udah kenyang, misalnya itu. Udah. Justru dipaksa, gitu ya. Justru dipaksa kita. Kan nggak enak. Kita datang ditawari makan, langsung apa makan gitu ya. Ini kalau sama makhluk ya, ini adabnya kurang baik. Kita ngeliat geragas gitu ya. Paling tidak ada penolakan dulu, nggak usah repot-repot. Nah gitu. Mau minum apa? Nggak usah repot-repot Pak. Ya. Dan seorang tuan rumah juga sama. Mau apa namanya? Mau nawarkan sesuatu ya sebenarnya ya repot. Cuman kan ada orang datang ya tawari. Mau minum apa gitu ya. Waduh nggak usah repot-repot. Udah enggak apa-apa. Nah itu sesama makhluk. Ada sungkan, ada keterpaksaan, ada nggak enakan. Jadi bahasa-bahasa merendahkan diri, bahasa-bahasa tidak butuh, itu layak sesama makhluk. Tapi sama Allah SWT jangan. Ya, nggak ada yang bisa maksa Allah SWT. Ya, sehingga Allah mau memberi atau tidak, itu tidak ada kaitannya dengan kepura-puraan kita. Tidak ada kaitannya dengan yaitu merasa tidak butuh. Bahkan beneran kalau kita merasa nggak butuh ya tidak akan diberi sama Allah SWT. Bisa jadi tidak akan diberi sama Allah SWT. Taib, soal pertanyaan berikutnya. Mal maqsudu min qawlihi wal ya'zum ar-raghbah atau wal yu'azzim ar-raghbah. Apa maksud dari sabda Nabi SAW hendaknya dia membesarkan raghbah, harapan? Al-jawab maknanya adalah ay liyulihha fi su'alihi li rabbih
hajatahu, yaitu hendaknya dia mendesak ketika meminta kepada Allah agar Allah tunaikan hajatnya. Nah, ini diantara ada berdoa itu adalah al-ilhah. Semakin kita mendesak kepada Allah, justru semakin menunjukkan kesempurnaan doa kita. Dan sekali lagi beda antara Allah dengan makhluk. Ya, kalau makhluk semakin kita menampakkan yaitu kebutuhan kita, semakin kita mendesak orang akan benci. Karena sama manusia itu ya cara berkomunikasinya ya dengan perasaan tadi, sama-sama tahu jaga sopan santun. Tapi kalau ada orang yang maksa, ya meminta dengan paksaan, maka dia akan dibenci sama orang. Sampai pun orang itu orang yang dermawan, kalau dipaksa yang sampai mengemis, maka orang akan nggak suka. Namun beda dengan Allah Subhanahu wa taala, justru Allah suka kalau kita mengemis kepadanya. Itu tanda kita benar-benar butuh kepada Allah. Ya, jadi liyu'azzim ar-raghbah, hendaknya dia besarkan harapannya, yaitu mendesak kepada Allah. Fa innahu yu'til 'adha'ima, karena sesungguhnya Allah itu akan memberikan hal-hal yang besar, karaman sebagai bentuk kemurahan, wajudan kedermawanan, wa ihsanan dan kebaikan. Ya. Jadi justru Allah mencintai hamba-hambanya yang benar-benar mendesak di dalam berdoa. Sekali lagi, karena itu tanda kalau hamba butuh kepada Allah. Semakin hamba itu merasa butuh kepada Allah, maka Allah semakin suka. Dan sebaliknya, semakin hamba itu tidak butuh kepada Allah, Allah nggak suka. Nah, sehingga doa meminta ampunan atau rahmat, in syi'ta, jika engkau berkehendak, ini mengesankan orang itu tidak butuh kepada Allah. Dan ini bisa mengurangi apa? Tauhid. Itu intinya. Soal pertanyaan, ma makna qawlihi fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'tah. Apa makna dari sabda Nabi SAW? Maka sesungguhnya Allah tidak merasa besar terhadap sesuatu yang diberikan. Al-jawab, jawabannya, ay laisa syai'un indahu bi'azimin. Tidak ada sesuatu di sisi Allah yang besar. Likamali ghinah, karena kesempurnaan kekayaan Allah. Wa in azuma fi nafsil makhluk, meskipun itu besar di dalam jiwa makhluk. Bagi Allah semuanya mudah, ringan. Kita mau minta apapun, bagi Allah itu semuanya ringan. Meskipun bagi kita itu besar. Ya. Seakan-akan apa? Seakan-akan apa yang kita minta ini benar-benar hal yang sangat besar, pemberian yang sangat besar. Bahkan bisa jadi di antara kita ada yang merasa mustahil, kayaknya saya minta ini sama Allah diberi. Nah, ini justru salah. Ini justru keliru. Kalau meminta kepada Allah langsung minta yang besar sekalian. Makanya Nabi SAW itu mengajarkan, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Jika engkau meminta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus, surga yang paling tinggi, yang paling baik. Meskipun di dalam hati kecil kita, pantas enggak saya ini masuk surga firdaus. Tapi jangan ngomong gitu sama Allah. Ya, kalau kita merasa inferior gitu ya, nggak pantas saya masuk surga, ini berarti kita tidak butuh Allah. Seakan-akan kita tidak yakin Allah bisa mengabulkan doa kita. Ya, bagi kita surga firdaus besar. Untuk orang sekecil kita kayaknya itu hal yang sulit dijangkau. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, apapun ringan bagi Allah. Bukankah pernah kita sampaikan hadis, ya, jika seorang hamba datang kepada Allah dengan membawa satu bumi berupa
dosa, maka Allah akan datang dengan membawa satu bumi berupa ampunan. Bagi kita ini sangat besar sekali. Kayaknya nggak mungkin Allah mengampuni dosa saya sebesar bumi ini. Tapi nggak ada yang berat bagi Allah. Ya, Allah balas dengan memberikan ampunan yang serupa sepenuh bumi pula. Ya, maka dari itu jangan sungkan-sungkan kalau minta sama Allah. Minta saja yang terbaik. Minta yang terbaik, yang terbesar. Justru sekali lagi itu menunjukkan kita benar-benar berharap kepada Allah. Kita benar-benar mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun bagi kita itu apa? Besar. Bagi Allah tidak ada yang besar. Taib, soal yang terakhir, limadha naha an ta'liqid du'a'i bil masyiah? Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mengaitkan doa dengan kehendak Allah? Ma'annal umura kullaha la takunu illa bimasyiatillah. Padahal semua perkara itu tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah. Ini yang tadi sempat saya singgung. Kenapa sih kita nggak boleh berdoa dengan mengaitkan kehendak Allah? Bukankah segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah? Maka jawabannya al-jawab, li'anna du'a, karena berdoa itu ubudiyatun lillah, sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Wala tatimmu, maka tidak akan sempurna bentuk penghambaan diri tersebut illa bittalabil jazim, kecuali dengan permintaan, permohonan yang tegas, alladzi la taradduda fihi, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ya. Jadi sekali lagi, ungkapan jika engkau berkehendak, mau tidak mau harus diakui di situ ada kesan ragu, nggak yakin kita. Beda dengan apa? Mendesak, merengek, ya, memohon kepada Allah dengan mengemis. Itu sangat menunjukkan kita optimis, yakin, meskipun pada akhirnya kita serahkan kepada Allah. Ya, yang penting usaha dulu dengan maksimal, optimis 100%. Setelah kita tumpahkan harapan kita kepada Allah, baru kita tawakal. Tapi kalau belum apa-apa sudah jika engkau berkehendak, ini berarti belum apa-apa sudah ragu. Nah, di dalam beribadah kepada Allah tidak boleh ada keraguan. Beda dengan membahas takdir. Ya, beda konteks dengan membahas qadha dan qadar Allah. Semua terjadi atas kehendak Allah, iya benar. Ya, ketika kita menghibur orang yang terkena musibah, sabar, ini terjadi atas kehendak Allah. Benar, ini konteksnya apa? Musibah. Konteksnya takdir, membahas tentang kehendak dan kudrah Allah, takdir Allah. Tapi kalau berdoa ini konteksnya ibadah. Nah, ibadah itu harus yakin. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Nah, tambahan keterangan jika engkau berkehendak dalam konteks ibadah, dalam konteks doa, ini mengesankan keraguan. Makanya di situ bisa mengurangi kadar tauhid. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, jangan samakan Allah dengan makhluknya. Kalau makhluk bisa kita ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang memainkan psikologi, memainkan perasaan, ya,
Justru kita semakin berwibawa ketika kita tidak butuh gitu ya, padahal kita ngarep gitu ya. Sedangkan kepada Allah ya ngarep beneran, gak usah main-main, tidak usah pakai memainkan perasaan dan lain sebagainya. Itu tanda kalau kita benar-benar butuh kepada Allah. Adapun kepada makhluk ya memang kita nggak butuh, jadi dikasih ya gaya diterima, nggak dikasih ya ya sudah. Tidak ada ketergantungan kepada makhluk. Allahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin dua bab yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bab ke-45. 54 balik ya, bab ke-54. Bab la yaqulu abdi wa ummati, tidak boleh mengucapkan hambaku dan umatku. Babnya pendek-pendek akhir-akhir ini ya. Jadi mungkin bisa kita bahas dua bab. Wallahu taala alam bissawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhol silahkan. Dua pembahasan ini mungkin hampir tidak sering ya kita jumpai ya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengucapkan semoga keselamatan atas Allah dan semoga semoga Allah mengampuniku jika berkehendak. Ini tidak umum ya kita dengar. Tapi setidaknya kalau ada yang mengucapkan demikian, kita tahu kalau itu salah. Dan kita tahu kesalahannya dari sisi apa. Ya, setidaknya kalau ada ya ungkapan seperti itu yang kita dengar di sekitar kita, kita tahu itu salah dan sisi kesalahannya dari mana. Ya, kita mengetahui kesalahan bukan untuk terjerumus dalamnya, tapi untuk menjaga diri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang sampaikan? Fadhal. Dalam pengertian saya kan bahwa sholat itu seolah-olah berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana pemahaman yang benar? Seolah-olah kalau pikiran saya mungkin saya yang tahu. Seolah-olah kalau saya itu berkomunikasi dengan Rasulullah. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kesan seperti ini, Taib. Kesan seperti ini memang terbesit. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, itu mereka membenarkan merubah assalamu alaika dengan assalamu alan nabi. Ketika Nabi SAW masih hidup, maka membaca sholawat salam kepada engkau wahai Nabi itu masih relevan karena orangnya masih hidup. Semoga keselamatan bagimu wahai Nabi. Kita berdoa kepada Allah untuk engkau wahai Nabi. Nah, orangnya masih hidup. Nah, ketika Nabi SAW meninggal dunia, di antara para sahabat membenarkan assalamu alaika diganti dengan assalamu ala nabi. Yang awalnya orang kedua, semoga keselamatan untukmu wahai Nabi, diganti orang ketiga, semoga keselamatan bagi beliau. Ya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalau ada yang tetap membaca assalamu alaika ayyuhan nabi, ya tidak salah, karena memang itu yang Nabi ajarkan. Jadi itu ijtihadnya para sahabat, merubah lafaz assalamu alaika menjadi assalamu ala nabi. Itu ijtihadnya para sahabat, karena memang ada seakan-akan ada kesan seperti itu. Kalau kita mengucapkan semoga engkau selamat wahai Nabi, ini seakan-akan kan kita berdialog dengan Nabi, seakan-akan kita berbicara dengan Nabi. Kita orang pertama dan Nabi orang kedua, padahal Nabi sudah meninggal dunia. Maka dari itu mereka beristihad merubahnya.
Jadi kalau kita tetap baca assalamualaikum ala nabi, ya harus kita yakini kita tidak sedang berbicara kepada Nabi. Ya, kita hanya berdoa kepada Allah untuk Nabi dengan lafaz yang memang Nabi ajarkan. Terlebih kita mungkin belum terbiasa merubah. Karena apa yang sudah kita ucapkan sejak kecil itu sulit dirubah. Ya, kecuali kita membiasakan diri dan berdoa kepada Allah, insya Allah bisa. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab, itu kesimpulannya. Ada lagi yang disampaikan? Masalah sholat jenazah, kita kan mendoakan jenazah dibawa ke masjid. Ternyata kita nggak pernah lihat dia itu ke masjid, Ustaz. Bahkan saudara-saudaranya pun waktu sholat juga nggak ikut nyolati, Ustaz. Kita baiknya ikut nyolati atau gimana? Muslim enggak? Muslim, Ustaz. Ya kalau muslim ya disolati dapat pahala. Kita mensolati dapat pahala. Walaupun dia tidak pernah ke masjid. Tidak pernah ke masjid apa tidak pernah sholat? Nggak mau, Ustaz. Nah. Kalau nggak pernah ke masjid, bukan berarti nggak pernah sholat kan? Kalau dia masih sholat tapi nggak pernah ke masjid, ya intinya masih muslim. Apakah mengetahui kalau dia nggak sholat? Nggak sholatnya juga nggak ngerti kan? Nah. Terus mana yang mau kita kuatkan? Nggak sholat atau sholat? Kita kembalikan kepada kaidah asal, muslim itu sholat. Secara asal yang namanya seorang muslim sholat. Kalau kita nggak tahu dia sholat atau enggak, ya kita kembalikan kepada kaidah asal. Kecuali kita tahu dan yakin kalau dia nggak sholat. Nah ini baru masalah. Nanti akan merembet pada apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Nah ini ada pembahasannya. Apa alasan dia meninggalkan? Enggak kenal ya, kalau enggak kenal ya sudah jangan banyak berprediksi. Tapi saya takut salah. Ya sudah. Kalau takut salah ya enggak usah dapat pahala. Enggak usah menyolati, enggak dapat pahala. Tapi kalau kita husnudzon dan kita mengharapkan pahala dengan sholat kita, ya sudah. Kita mau nyari pahala atau kita takut salah. Nah ini. Kalau pikiran kita takut salah, ya nanti akhirnya nggak dapat pahala. Setiap orang yang disolati dan kita nggak kenal, kita nggak sholat akhirnya. Gak ngerti aku sholat apa enggak ini, terus gak tak sholati, ya wis gak akan dapat pahala sholat jenazah. Iya, sholat saja dapat satu qiraat sebesar gunung emas pahalanya. Kenapa nggak kita fokuskan, wis gak penting urusan dia. Yang jelas dalam artian nggak penting itu bukan berarti kita remeh ya. Yang sampai ke kita dia muslim, ya kemudian sholat atau tidaknya tidak ada berita yang valid yang menyebutkan dia nggak sholat. Terus ngapain kita cari-cari kesalahannya? Ya sudah kita hukumi bismillah orang muslim itu sholat, supaya kita berharap dapat pahala dari Allah mensolatinya. Ya, kalau setiap orang yang mau kita sholati harus diketahui dia ahli sholat, ya nanti ya nggak dapat pahala satu qiraat tadi. Apakah kita nunggu teman kita yang mati dulu
wah ini mati nih teman saya ahli sholat baru mau nyolati. Ya kalau yang mati teman kita duluan, kalau yang mati kita dulu. Sedangkan beberapa kali ada berita yaitu jenazah kaum muslimin, oh gak kenal, gak ngerti sholat apa enggak, gak melu sholat aku. Ada berita kematian, siapa iki, oh kata nang masjid, kata melu sholat aku. Terus ya akhirnya dia sendiri yang meninggal duluan. Nanti gitu lagi orang lain sopo iku gak kenal, gak mau nyolati kita, waduh ya. Jadi bismillah wallahu a'lam bishawab, selama dia muslim dan tidak diketahui secara pasti dia meninggalkan sholat, insya Allah kita sholati. Benar-benar valid, makanya panjang tadi. Apakah dia meninggalkan sholat? Apa alasan dia meninggalkan sholat? Kalau meyakini sholat tidak wajib, kafir. Kalau males, ada perdebatan. Kalau acara sebelumnya itu kita lihat sendiri ya, raganya berangkat, anak-anaknya sudah bawahnya itu saya ada itunya sebelum sholat tiga. Pertanyaannya apa? Apakah boleh ikut acara itu? Loh, boleh ikut? Nyelati. Loh, nyolatinya kan beda. Bercampur dengan acara. Ya, acaranya jangan ikut. Nggak usah ikut masuk di bawah. Loh, iya kan? Terus gimana? Ya sudah nunggu aja. Begitu sudah takbir baru kita ikut sholat. Setelah sholat kalau masih ada ritual-ritual ya kita keluar. Nggak ada masalah kok. Tidak harus 100% ideal gitu ya. Ya kalau kita menemukan cara penanganan jenazah yang 100% sudah alhamdulillah, tapi kalau tidak jangan sampai menghalangi kita untuk kehilangan pahala. Yang tidak benar ya kita nggak usah ikuti, tapi yang memang jelas-jelas ada pahalanya kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Tadi menyambung Oke. yang acara berobosan itu orang ini gabungnya terus anak cucunya berobosan di bawahnya, itu bakal ada dari khusus yang Melarang. Hah? Kalau misalkan melakukan itu memang Sekarang apa motivasi mereka melakukannya? Justru dibalik, dalil yang menganjurkan berobos itu apa? Jangan dibalik dalil yang melarang. kalau misalkan terpaksa suatu saat itu melakukan itu menjadi dosa. Wallahu alam, yang saya yakini iya. Loh, karena makanya itu masalah apa? Itu masalah duniawi atau masalah ibadah, kan begitu saja sederhana. Kan kaidah kita jelas, itu masalah duniawi atau masalah ibadah. Nah, kalau masalah duniawi adat gitu ya, adat adat kebiasaan. Terus apa? Iya, apa faedahnya? Itu pasti ada keyakinan di balik itu. Pasti ada keyakinan. Lah sekarang apa hubungannya? Waktu sudah meninggal terus kita di bawahnya. Ada keyakinan di balik itu. Dan dosanya tergantung sejauh mana kita hati kita. Kalau kita yakin maka wallahu alam mungkin bisa lebih parah dosanya. Tapi kalau kita terpaksa ya sekedar ikut-ikutan itu dosanya. Ya. Dan kalaupun itu hal yang biasa, ya kalau ditinggalkan kan nggak apa-apa harusnya. Logikanya lo ya. Oh ini cuman biasa aja, ya udah biasa kan, nggak usah pakai gituan. Ngamuk. Oh berarti nggak biasa dong.
Kamu ini. Nah, ini masalah apa ini? Masalah duniawi atau masalah agama? Nah, akhirnya kita kok sejuru-juru nek mikir pokoknya ngene lah. Akhirnya pokoknya sudah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Ini tadi saya jelaskan ketika berdoa itu harus ada harapan dan desakan gitu. Iya, mendesak. Apakah kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh terus penuh harap dan desakan itu tidak bisa digolongkan kategori memaksa Allah atau tidak ya, tidak. Lebih tepatnya kita benar-benar menggantungkan harapan kepada Allah. Karena posisi kita itu hamba, sedangkan Allah itu Tuhan. Maka komunikasi antara hamba kepada Tuhannya itu adalah doa, bukan pemaksaan. Kalau pemaksaan itu dari atas ke bawah, ya. Dan yang namanya hamba yang nggak mungkin tahu memaksa Allah. Tidak mungkin dia bisa mempengaruhi Allah SWT. Yang bisa dia lakukan apa? Ya mendesak, mengharap dengan sangat. Jadi kalau komunikasi dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, maka ini konteksnya adalah doa. Ya. Adapun dari atas ke bawah itu baru memaksa. Karena apa memaksa? Itu ada ancaman. Kamu kalau nggak gini saya pecat. Nah, itu maksa. Artinya gimana? Kalau doanya misal jika tidak engkau mengabulkan doa saya, maka siapa lagi yang akan mengabulkan itu? Itu tidak termasuk memaksa. Dalam artian gimana maksudnya? Apakah termasuk maksa gitu? Apakah termasuk yang dilarang? Ya. Tidak. Nabi SAW pernah berdoa mirip seperti itu dalam perang Badar. Ya, dalam kondisi genting, beliau SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la tuhlik hadhil isabah. Ya Allah, janganlah engkau binasakan kelompok ini, yaitu maksudnya kami kaum muslimin. Jika engkau binasakan mereka, lan tu'bad fil ardh, engkau tidak akan disembah di atas muka bumi. Ini hanya bentuk pernyataan, penegasan kalau kita benar-benar ingin masih diselamatkan oleh Allah SWT. Jadi mungkin mirip dengan itu. Ya Allah, kalau bukan engkau yang mengabulkan, siapa lagi ya Allah? Nah, itu boleh. Ya. Dan itu bentuk kita mendesak Allah. Ingat, yang mendesak bukan memaksa. Karena dari bawah tidak bisa memaksa. Yang namanya memaksa itu dia bisa mempengaruhi orang supaya orang itu mau melakukan apa yang diinginkan. Biasanya paksaan dengan apa? Dengan visi, ya, dengan ancaman. Nah, itu memaksa. Adapun Allah SWT nggak ada yang bisa memaksa. Ya, kita sebagai hamba kepada Allah hanya bisa berharap. Doa kita yang merengek-rengek, yang mendesak itu bukan paksaan. Itu harapan yang sangat besar yang menggantungkan urusan yang sangat tinggi kepada Allah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Satu lagi. Ya, betul. Misal ada yang mendoakan kita, semoga kau sehat-sehat selalu. Ya. Terus kita menjawab amin insya Allah. Insya Allah ini kan kehendak Allah. Apakah ini termasuk dalam ini? Yang saya lihat iya. Berarti dilarang untuk maksudnya amin insya Allah gitu. Iya. Jangan pakai insya Allah. Karena seakan-akan kita nggak butuh kesehatan. Kan gitu kan? Semoga sehat selalu, amin. Jika Allah menghendaki saya sehat. Kan gitu kan? Maknanya amin insya Allah. Amin. Ya jika Allah menghendaki saya sehat. Berarti seakan-akan kita nggak butuh sehat dari Allah.
Cukup ucapkan amin. Begitu juga dengan Anda. Nah, itu menunjukkan optimisme. Jadi ketika membalas doa dengan amin ya juga jangan pakai insya Allah. Cukup amin saja. Ada lagi sampaikan? Cukup ya? Baik, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya semua maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.